Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang pemberitahuan langsung dari pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia. Saldo Rp400.000 masuk rekening Bansos 2 kali di bulan November ini. Total bantuan Rp800.000 bisa dicairkan KPM jenis bantuan ini. Berikut jadwal percepatan pencairannya. Nah, kira-kira bantuan apa yang dimaksud? Untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya. Jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya terkait dengan pemberitahuan langsung dari pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait dengan saldo Rp400.000 masuk rekening Bansos 2 kali di bulan November ini. Total bantuan Rp800.000 bisa dicairkan KPM jenis bantuan ini. Berikut jadwal percepatan pencairannya. Nah, hal tersebut berdasarkan hasil Zoom meeting ya terkait dengan percepatan penyaluran bantuan sosial di tanggal 29 Oktober tahun 2024 yang lalu yang dilakukan oleh pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia bagian Direktorat Anak ya sahabat YouTube. Di mana bantuan yang dimaksud adalah bantuan untuk atensi yatim piatu atau bantuan IAPI untuk alokasi bulan September, Oktober, dan November, Desember tahun 2024. Karena ini sudah memasuki periode akhir tahun, maka ada proses percepatan untuk penyaluran bantuan sosial atensi yatim piatu tersebut. Perlu diketahui oleh sahabat YouTube semua, bantuan atensi yatim piatu ini nominal bantuan per bulannya adalah Rp200.000. Sehingga apabila dicairkan per 2 bulan sekali, maka bantuan yang didapatkan adalah Rp400.000. Dan apabila di bulan November ini juga ada percepatan untuk periode November-Desembernya, maka total bantuan sebesar Rp800.000 untuk bantuan atensi yatim piatu bisa didapat oleh anak-anak yatim piatu yang memang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai penerima bantuan IAPI ya sahabat YouTube. Untuk mekanisme penyalurannya melalui rekening Bank Mandiri. Jadi buat para penerima yang sudah mendapatkan buku rekening dari Bank Mandiri dan kartu ATM atensi IAPI-nya bisa cek secara berkala ya. Karena berdasarkan informasi di Zoom meeting terkait dengan percepatan penyaluran bantuan IAPI tersebut pada tanggal 29 Oktober yang lalu, didapati beberapa informasi. Yang pertama, tanggal 30 November tahun 2024 merupakan batas akhir atau cut off penyaluran ataupun transaksi bagi bantuan atensi yatim piatu periode Juli-Agustus tahun 2024. Jadi buat para penerima bantuan atensi yatim piatu yang merasa mendapatkan bantuan atensi yatim piatu di bulan Juli-Agustus, maka segera dicairkan bantuannya ya sebesar Rp400.000. Karena batas akhir penyalurannya atau batas akhir transaksinya itu di tanggal 30 November tahun 2024 mendatang ya. Apabila lebih dari tanggal 30 November bantuan IAPI periode Juli Agustus itu tidak dicairkan, maka kemungkinan akan kembali ke kas negara. Jadi bisa dipahami ya. Kemudian di tanggal 31 Oktober yang lalu akan mulai disalurkan bantuan atensi yatim piatu untuk tahap yang kelima ya, yaitu periode September-Oktober tahun 2024. Dan batas akhir penyalurannya adalah tanggal 30 Desember tahun 2024 pukul 12 malam. Kemudian
besok di tanggal 13 November tahun 2024 itu akan disalurkan bantuan atensi yatim piatunya periode November-Desember atau tahap yang ke-6, di mana cut off-nya ini sama seperti periode September-Oktober, yaitu terakhir tanggal 30 Desember tahun 2024 jam 12 malam ya, seperti itu. Untuk proses penyalurannya bisa dilakukan di Bank Mandiri setempat atau di mesin ATM setempat atau juga di agen bank terdekat ya, seperti itu. Nah, jadi berdasarkan informasi yang telah kita sampaikan tadi, bisa kita simpulkan bantuan atensi yatim piatu untuk periode tahap yang ke-6 atau periode November-Desember itu dipercepat penyalurannya dan akan dimulai pada tanggal 13 November yang akan datang. Sedangkan untuk bantuan atensi yatim piatu tahap yang kelima, yaitu periode September-Oktober, itu sudah mulai disalurkan sejak tanggal 31 Oktober kemarin. Sehingga pada hari ini pun bagi para penerima bantuan atensi yatim piatu bisa mulai cek ya kartu ATM atensinya atau buku rekening Bank Mandirinya untuk bantuan atensi yatim piatu ya, seperti itu. Silakan cek secara berkala. Semoga saja saldo bantuan atensi yatim piatu sebesar Rp400.000 untuk periode September-Oktober sudah masuk. Dan nanti mulai tanggal 13 November tahun 2024 masuk lagi untuk periode tahap yang ke-6 November-Desember tahun 2024. Sehingga apabila ditotal di bulan November ini, para penerima bantuan atensi yatim piatu mendapatkan transferan ataupun top up saldo bantuan YAPI Rp400.000 sebanyak 2 kali. Yang pertama untuk periode September-Oktober atau tahap yang kelima. Kemudian yang kedua adalah untuk periode tahap yang ke-6 alokasi November-Desember tahun 2024. Untuk batas akhirnya penyaluran cut off baik itu periode September-Oktober, November-Desember itu sama, yaitu di tanggal 30 Desember tahun 2024. Jadi segera cairkan, jangan menunggu hingga tanggal 30 Desember. Kalau misalkan lewat dari tanggal 30 Desember, maka bantuannya akan kembali ke kas negara. Jadi bisa dipahami ya, seperti itu. Kemudian ada yang bertanya kepada saya, Mas, bagaimana cara mendapatkan bantuan atensi yatim piatu tersebut? Jadi mekanismenya itu sama ya, seperti bantuan PKH maupun BPNT. Jadi ada proses pengusulan melalui aplikasi 6NG. Bisa usul secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos, atau juga bisa melakukan pengusulan ke masing-masing desa setempat ya, ke operator 6NG tentunya. Nanti di sana akan ada proses pengusulan ya untuk bantuan atensi yatim piatu tersebut. Nah, buat syarat-syaratnya tentu harus anak yatim atau anak yatim piatu atau anak piatu yang memang sudah tercatat di data DTKS ya, seperti itu. Kalau misalkan masih belum tercatat di data DTKS, ya usulkan dulu supaya masuk ke data DTKS. Dan batas maksimal usianya di bawah 18 tahun ya, seperti itu. Dan anak yatim piatu tersebut masih belum menikah dan masih dalam usia sekolah ya, atau masih dalam masa pendidikan. Kemudian untuk orang tuanya, kriterianya apabila yang meninggal salah satu dari orang tuanya, entah ayah atau ibunya, maka orang tua yang masih ada itu belum menikah ya, seperti itu. Kalau misalkan sudah menikah dan si anak yatim tersebut atau anak piatu tersebut ikut ke orang tua yang sudah menikah itu tadi, maka itu bantuan atensi yatim piatunya juga tidak bisa disalurkan atau tidak bisa dicairkan. Nah, tentunya syarat-syarat itu harus dipenuhi untuk pengusulan bantuan atensi yatim piatunya. Oke, sahabat YouTube, jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video Diari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.